Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Senopati itu menjadi bingung melihat tingkah laku rajanya yang mirip orang edan. Kemudian Senopati itu bergegas keluar dari ruangan rajanya. Kita justru bersalah jika Baginda mendapatkan gambaran yang keliru. Lakukan saja. Bagaimana kalau Baginda sangat marah dan menjatuhkan hukuman berat kepada saya? Tidak akan ada yang melaksanakan perintah itu dalam keadaan seperti ini. Lakukanlah. Lakukan saja. Baiklah, Tuan. Saya akan melakukan. Lurah prajurit itu kemudian segera melangkah, meski dengan hati berdebar-debar. Dan ketika langkahnya sampai di tepi pantai, lurah prajurit itu segera berjongkok. Dengan langkah berjongkok itu pula, lurah prajurit itu mendekati Baginda Kertajaya yang berdiri terpaku seperti patung, memandang tak berkedip dan tak berganti arah ke halaman yang penuh ditaburi bunga-bunga. Hamba menghaturkan sembah Baginda. Hamba lurah prajurit pengawal istana menghaturkan sembah Baginda. Kau siapa? Hamba lurah prajurit, tuanku. Lurah prajurit. Mengapa kau duduk di sini? Siapa yang telah memberimu izin duduk di situ? Hamba mohon ampun, Baginda. Siapa yang memberimu wewenang untuk duduk di situ dan mengawasi apa yang aku lakukan? Hamba mohon ampun, Baginda. Hamba bermaksud melaporkan sesuatu. Akan tetapi nampaknya Baginda sedang memikirkan hal lain yang sangat penting, sehingga Baginda tidak tahu jika hamba menghadap. Kau mengatakan aku tidak tahu kau berada di situ. Kau kira Kertajaya buta? Ya, setan kau. Berani kau menghina aku. Ampun, Baginda. Hamba sama sekali tidak mempunyai pikiran semacam itu. Hamba mohon ampun. Tirukan kata-kataku dengan keras. Ayo tirukan kata-kataku dengan lantang. Kediri menang. Ganter tergilas. Ayo tirukan. Tirukan dengan lantang. Kediri menang. Ganter tergilas. Sekali lagi yang keras. Ganter hancur. Ganter bubar berantakan. Ganter hancur. Ganter bubar berantakan. Bagus. Tetapi aku tidak senang dengan suaramu yang seperti burung gagak itu. Mengerti? Suaramu jelek. Nah, cepat kau menyingkir dari depanku. Jika terlalu lama aku memandangmu, bisa pedih mataku. Tahu? Iya, terima kasih, Baginda. Hamba mohon diri. Tunggu. Kau akan melaporkan sesuatu. Ampun, Baginda. Hamba telah melaporkannya. Kapan kau melaporkannya? Aku merasa kau belum melaporkan sesuatu kepadaku. Ayo, katakan prajurit yang berpangkat lurah. Katakan apa yang ingin kau katakan. Akan tetapi apa? Kau nampak ragu-ragu rupanya. Kau akan melaporkan peperangan yang terjadi di antara Kediri dan Ganter. Tidak, tuanku. Tidak? Lalu kau akan melaporkan apa?
Iya, tuanku. Nah, katakan cepat apa yang hendak kau laporkan kepada rajamu ini, Raja Kediri yang besar. Kediri telah menang perang, tuanku. Gantar telah tergilas. Apa? Apa? Ampun, tuanku. Ampun. Berani kau mengatakan yang tidak sebenarnya, Berani kau berbohong kepada rajamu? Kurang ajar kau. Ampun, Baginda. Hamba mohon ampun. Berdebah keparat semuanya. Ampun. Ternyata aku dikelilingi orang-orang yang menjijikkan semuanya. Apa yang bisa dipersembahkan Rana Padma kepadamu? Ia membawa pasukanku ke dalam kehancuran. Dan kau hanya debu di mataku. Kau hanya seorang lurah prajurit. Tetapi berani kau mengatakan yang tidak benar kepada Kertajaya. Kau harus dijatuhi hukuman. Kau harus dijatuhi hukuman mati. Prajurit berpangkat lurah itu nampak pucat pasi. Dia menjadi semakin ketakutan. Kertajaya memandangnya dengan mata membara, melotot seakan hampir lepas dari kelopak matanya. Sedangkan senopati yang memerintah prajurit itu berdebar-debar memandang dari kejauhan. Berdebah keparat kau lurah prajurit. Kau berani berbohong di depan rajamu. Aku rajamu, tahu. Kau berani mengatakan yang tidak benar kepadaku. Hamba mohon ampun, Baginda. Hamba sama sekali tidak bermaksud berbohong di hadapan Baginda. Hamba memang akan melaporkan hasil peperangan yang telah terjadi. Bahwa Gantar... Apa? Maksud hamba bahwa Kediri kalah paduka, tuanku. Prajurit busuk. Kau telah menipu aku. Kau juga berani melecehkan pasukan Kediri. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kediri tidak membutuhkan orang-orang sepertimu. Nah, bukan juru jagal yang akan mengakhiri nyawamu. Aku sendirilah yang akan membunuhmu. Terimalah ini. Baginda. Mati kau. Mampuslah kau. Aku tidak membutuhkan orang-orang yang tidak berguna macam kau. Matilah kau. Dan tinggallah di neraka sana. Ampun, Baginda. Apa yang telah Baginda lakukan? Aku membunuhnya. Lihat. Ia mati. Ia tidak bernapas sama sekali. Lihat. Ia sudah mutiar. Nah, kau mau apa? Kau tidak terima, Kau tidak menerima kematiannya. Katakan saja, prajurit. Katakan. Kau tidak menerima kematian prajurit yang tidak tahu diri itu. Hayo katakan. Tetapi, Baginda, mengapa Baginda membunuhnya? Apa kesalahan lurah prajurit itu? Wah, kau lupa siapa aku, Aku seorang raja. Aku mempunyai wewenang untuk berbuat apapun. Kata-kataku adalah tatanan. Aku tidak senang dengan kelancangannya. Dan ia mati. Itu sudah aku lakukan. Akan tetapi, lurah prajurit itu tidak bersalah, Baginda. Kau membelanya, Kau mau mengatakan bahwa ia tidak bersalah? Hayo, Senopati. Katakan bahwa orang ini tidak bersalah. Dan katakan pula bahwa kau juga membelanya. Keris ini akan aku benamkan pula ke dalam perutmu. Senopati itu nampak kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat menyesal dengan apa yang dialami oleh lurah prajurit yang menemui kematiannya karena melaksanakan perintahnya. Beberapa saat Baginda Kertajaya nampak berusaha menenangkan diri. Napasnya menggelombang. Namun Baginda tiba-tiba berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan meledakkan sebuah umpatan yang paling keras. Senopati yang telah melaporkan kekalahan peperangan
dan menyaksikan kematian prajuritnya di tangan Kertajaya, segera menghadap Tumenggung Ronopatmo yang berwajah lesu dan kuyu. Ada apa? Maaf, Gusti Temenggung. Saya akan melaporkan keadaan Baginda. Kenapa dengan Baginda? Saya telah mendahului melapor kepada Baginda tentang apa yang terjadi di peperangan. Saya harus menyampaikan kenyataan yang pahit itu, bahwa Kediri kalah. Namun yang terjadi, Baginda mengalami keguncangan, Tuan. Bahkan seorang lurah prajurit yang berada di bawah kendali saya mati terbunuh. Cerita. Dengan gamblang, prajurit berpangkat Senopati itu segera menceritakan apa yang terjadi pada Tumenggung Ronopatmo, yang mendengarkannya dengan seksama. Beberapa saat setelah cerita itu lewat, Tumenggung Ronopatmo masih nampak tertegun, termangu diam laksana patung arca. Itulah, Gusti Temenggung, keadaan Baginda sekarang. Ya, bagaimana kesimpulanmu? Nampaknya Baginda benar-benar guncang yang sedemikian rupa, menyebabkan cara berpikirnya sudah tidak normal lagi. Kasihan lurah prajurit itu. Aku telah memerintahkannya mengulangi laporan peperangan yang terjadi di Ganter. Namun, ternyata Baginda menghendaki laporan yang sesuai dengan yang diinginkannya. Ya, baiklah. Aku terima laporanmu, Senopati. Apa yang kau katakan menjadi bahan pertimbanganku untuk melapor kepada Raja. Sebenarnya, apa yang telah terjadi di medan peperangan itu, Gusti Temenggung? Mengapa pasukan Kediri yang menurut hitungan jumlah jauh lebih besar dari Ganter, tetapi bisa kalah? Apa? Mengapa Kediri kalah? Kau bermaksud mempersoalkan? Atau kau mempertaruhkan pangkatmu yang Senopati itu dengan jabatan Temenggung yang kusandang? Kau berani mempersoalkan kekalahan Kediri? Maaf Gusti Temenggung. Cepat kau pergi dari depanku, atau kau akan mengalami nasib buruk seperti lurah prajurit itu. Baik Gusti, baik. Gawat. Ternyata tidak hanya Baginda yang rasa-rasanya mendekati gila. Kekalahan dalam peperangan itu menyebabkan Temenggung Ranapatma menjadi gila pula. Padahal dalam keadaan biasa, Gusti Temenggung bersikap baik dan ramah kepadaku. Hamba menghadap Anda. Telah lama aku menunggu kehadiranmu, Tumenggung Ranapatma. Aku mendengar dari seorang prajurit bahwa kau sudah pulang dari Ganter sore tadi. Namun mengapa baru sekarang kau menghadap kepadaku? Ampun, Baginda. Hamba baru bisa menghadap sekarang, karena hamba harus mengatur segenap prajurit yang kembali dari medan peperangan, agar tidak lepas dari kendali. Peperangan yang terjadi, yang menyebabkan berjatuhannya korban itu, membuat hati para prajurit terguncang. Mereka yang kehilangan kawan dalam pertempuran yang telah berlangsung, mereka mengalami keguncangan jiwa yang luar biasa. Jika tidak diatasi, mereka justru akan menimbulkan permasalahan, Baginda. Dan apakah yang akan kau laporkan kepadaku? Bagaimana hasil dari peperangan itu? Hamba mohon ampun, Baginda. Hamba harus mengatakan apa yang terjadi di medan peperangan. Iya. Pengkhianatan telah mengubah segalanya. Beberapa orang Senopati memihak kepada lawan, menyebabkan Kediri tidak hanya menghadapi Ganter, akan tetapi juga menghadapi kawan sendiri. Itulah sebabnya Kediri kalah. Tidakkah kau bisa memberikan laporan yang menyenangkan kepadaku, Ranapatma? Aku tidak suka dengan berita kekalahan. Aku tidak senang mendengar Kediri kalah oleh Ganter. Ganter adalah debu. Debu! Aku tidak mau mendengar semua itu.
Apakah Baginda menghendaki hamba melaporkan keadaan yang tidak sebenarnya? Tidak, Baginda. Hamba bukan lurah prajurit yang telah Baginda bunuh itu. Hamba tidak bisa mengatakan kekalahan menjadi berita kemenangan. Kediri telah kalah, Ganter yang menang. Ganter pantas menang karena mereka mempunyai sikap. Mereka meyakini cita-cita mereka. Mereka bersikap ksatria. Dan Kediri kalah karena tidak lagi berpijak pada batas tegas, warna hitam dan putih, warna kebenaran. Oh, apa maksudmu? Baginda Kertajaya merasa tersinggung dengan ucapan Ronopatmo. Matanya yang berwarna merah melotot keras ke arah Tumenggung itu. Ampun, Baginda. Jika hamba berani mempersoalkan, mengapa Baginda telah membunuh lurah prajurit itu? Ia berani membohongi aku. Ia berani membohongi rajanya sendiri. Ia berani menipu raja. Itu kesalahan. Prajurit berpangkat lurah itu bermaksud melaporkan kekalahan yang terjadi di peperangan. Tetapi Baginda menghendaki laporan yang lain. Baginda menghendaki laporan itu berbunyi sebaliknya, bahwa Kediri menang dengan kilang gemilang. Maka prajurit itu melaksanakan apa yang Baginda kehendaki. Nah, hamba mohon ampun, jika disinilah sebenarnya hamba ingin menunjukkan di mana letak warna hitam dan putih yang tidak jelas itu, Baginda. Ranapatma, apa sebenarnya yang kau maksudkan? Kau mau mengatakan bahwa kekalahan Kediri sebenarnya bersumber dari aku sendiri? Ampun, Baginda. Hamba tidak bermaksud mengatakan yang demikian. Akan tetapi, sungguh tidak ada jeleknya kalau Baginda berkenan untuk merenung. Kau akan melemparkan tanggung jawabmu atas kekalahan yang terjadi di peperangan sebagai tanggung jawab seorang panglima perang. Begitu? Hamba tidak akan mengelak dari tanggung jawab. Kekalahan dari peperangan yang terjadi menjadi tanggung jawab hamba sebagai panglima. Namun lebih luas dari itu, hamba menghendaki semua yang bersalah dalam peperangan yang berkesudahan dengan kekalahan harus ikut mempertanggungjawabkan pula. Rona kemerahan wajah Baginda Kertajaya semakin membias. Kemarahannya membuat dadanya serasa menyimpan lahar yang akan menggelagap, tumpah. Sementara itu Temenggung Ronopatmo menundukkan wajahnya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Sebenarnya lah, Baginda, hamba tidak akan mengelak dari tanggung jawab atas kekalahan yang terjadi dalam perang itu. Hamba adalah panglima perang. Hamba yang mengendalikan gerak semua pasukan. Namun merupakan suatu hal yang tidak adil jika Baginda tidak melihat keadaan dan kenyataan lebih luas lagi. Bahwa ternyata di dalam peperangan yang baru saja terjadi telah melibatkan berbagai hal, membeleceti berbagai persoalan yang selama ini tidak terlihat. Pengkhianatan, telik sandi, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Hamba memimpin pasukan belum lama, tidak lebih dari 2 bulan, mewarisi keadaan yang bobrok dari peninggalan Tumenggung Yudapaksa. Mewarisi keadaan yang bobrok pula dari panglima sebelumnya, Tumenggung Murti Wandawa. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan kepadaku, Temenggung Ranapatma? Kau panglima, dan pasukanmu kalah. Semua kebobrokan yang kau katakan itu, sebagai panglima, mestinya bisa kau atasi. Kekalahan Kediri dari Ganter adalah tanggung jawabmu. Kau tidak bisa mengelak dari hukuman atas kekalahan yang terjadi. Lalu bagaimana dengan Telik Sandi itu, Baginda? Apa maksudmu? Peranan Telik Sandi yang selama ini justru menjadi penghambat tidur Baginda. Perempuan bernama Ken Umang itu. Wajah Baginda Kertajaya yang merah padam menjadi semakin merah padam. Raja Kediri itu sama sekali tidak menyangka Tumenggung Ronopatmo akan seberani itu berbicara.
Beberapa saat raja yang mengalami kegoncangan jiwa itu tertegun. Hatinya terbelajati untuk sebuah pengakuan bahwa apa yang dikatakan oleh Tumenggung Ronopatmo memang benar adanya. Kertajaya Marilah hamba antarkan untuk merenung. Sejauh mana pengaruh Telik Sandi itu di dalam peperangan. Ganter terlampau banyak memiliki keterangan-keterangan yang bersifat sangat rahasia. Melalui Telik Sandi bernama Ken Umang itu, terlampau banyak rahasia yang mengalir jatuh ke tangan Ganter. Sikap Baginda sendiri, yang merasa penjelmaan dewa, justru mempertajam jarak, mempertajam ketidakpuasan. Ranapatma, kau gila. Kau berani mempersoalkan hal itu. Aku adalah raja dan aku adalah tangan dari para dewa. Pada saat kekalahan dalam peperangan terjadi ini, bagaimana perasaan Baginda? Apakah Baginda merasa sebagai dewa atau sebagai manusia biasa? Berdebah keparat kau Ranapatma. Pergi kau dari tempat ini. Pergi kataku. Belum Baginda. Hamba belum saatnya pergi. Hamba harus melaporkan semua yang hamba ketahui hingga tuntas. Baginda tentu sependapat dengan hamba, bahwa hamba harus dihukum karena kekalahan yang terjadi di dalam peperangan. Baginda sependapat pula, para pengkhianat yang telah menyeberang memihak Ganter harus dihukum pula. Sebagaimana Baginda tentu sependapat, siapapun yang berhubungan dengan Telik Sandi dan malah membocorkan berbagai rahasia, orang itu juga harus mendapatkan hukumannya. Orang itu juga harus mempertanggungjawabkan terhadap kekalahan yang terjadi. Cukup! Cukup, Ranapatma, cukup! Pergi kau dari depan! Mau segera menyembah dan kemudian meninggalkan Baginda Kertajaya yang terbakar hangus hatinya. Di halaman, Tumenggung Ronopatmo menghela napas panjang. Ada orang yang berdiri di tengah alun-alun. Nampaknya ia memang bermaksud mencegahku. Siapa orang itu? Aku seperti mengenalnya. Tetapi, benarkah ia? Apa kabar Tumenggung Ranapatma? Lupakah kau kepadaku? Kau Adi Sakyamurti? Ya. Sakyamurti adalah nama yang benar dan tepat. Sedang Murti Wandawa adalah nama yang membawa beban. Juga jabatan yang kau sebut. Aku bukan lagi seorang Tumenggung. Aku Sakyamurti, orang biasa. Apa yang akan kau lakukan di sini? Seharusnya kau bertanya apa yang telah kau lakukan. Bukan hanya yang akan aku lakukan. Apa yang kau lakukan di sini? Dalam waktu yang cukup lama aku berada di Kediri. Rasa rinduku tiba-tiba tidak bisa aku tahan lagi. Akalku berusaha mengekangku untuk tidak menengok bagaimana keadaan Kediri. Tetapi hatiku tidak terkendalikan. Hatiku menguasai kakiku yang tanpa sadar kemudian membawaku kemari. Tiba-tiba, aku bagaikan terbangun dari mimpi. Aku ingat siapa aku. Aku ini seorang buronan. Baginda memerintahkan kepada segenap prajurit Kediri untuk memburuku, menangkapku, dan kemudian menggantungku. Aku kira perintah untuk memburu Sakyamurti dan menumpas segenap keluarganya masih tetap berlaku dan belum dicabut. Bukankah demikian, Kakang Tumenggung? Dengan maksud apa kau datang ke Kediri? Jadi aku berbicara panjang lebar tadi tidak kau dengarkan? Yang kau katakan,
Sebagai sekedar suatu kerinduan itu hanyalah cerita yang ngoyo-woro. Cerita yang omong kosong. Aku bukan anak kecil. Jabatanmu yang tinggi sebagai seorang panglima perang Kediri. Dan barangkali kekalahanmu menghadapi Ganter menyebabkan kau terlampau bercuriga dan tidak gampang mempercayai apa kata orang lain. Aku datang karena aku merasa dulu pernah berada di sini. Hanya itu. Nah, kebetulan kau bertemu denganku. Apakah kau tidak berminat untuk menangkapku? Paling tidak, jika kau menangkapku, kau akan menghibur Baginda yang masgul karena kekalahan dalam peperangan. Jadi, kau bermaksud menyerahkan diri? Oh, tentu saja tidak. Akulah yang justru bertanya kepadamu, Kakang. Apakah kau akan menangkap aku? Tidak. Aku tidak bermaksud menangkapmu. Tidak bermanfaat apapun bagiku untuk menangkapmu. Akan tetapi, bukankah perintah untuk memburu bekas Tumenggung Murtiwandawa dan menumpas segenap keluarganya masih tetap berlaku? Sudahlah. Jangan pikirkan hal itu. Mungkin perintah itu tetap menjadi sebuah perintah bagi Tumenggung Yudapaksa. Tetapi tidak bagi Rana Padma. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang di Pagaringin Kurung di sana itu? Apakah ada yang harus kita bicarakan? Ya, sebagai seorang sahabat. Oh, baiklah. Ayo. Yang bernama asli Sakya Murti. Kedua orang itu melangkah mendekati ringkin kurung dan bersandar pada pagar dengan pandangan menghadap ke arah istana dengan cahaya oncor yang terang benderang. Beberapa saat lamanya kedua orang itu justru termangu diam dan tidak berbicara apapun, sampai Tumenggung Rana Padma yang kemudian membuka percakapan. Aku mempunyai sebuah dugaan atas kemunculanmu di Kediri kali ini. Apa? Mungkin jiwa keprajuritanmu sedang terusik. Peperangan yang terjadi antara Kediri dan Ganter sangat menarik perhatianmu. Benarkah itu Murtiwandawa? Oh, jangan sebut aku Murtiwandawa. Sebutlah namaku Sakya Murti. Nah, benarkah dugaanku itu Adi Sakya Murti? Aku memang mendengar peperangan yang akan terjadi. Itulah sebabnya aku menyempatkan datang ke Ganter. Di sana kemudian aku menyaksikan apa saja yang terjadi. Sebuah peperangan yang dahsyat. Aku juga melihat sebuah peristiwa yang tidak masuk akal. Gerhana bulan sempurna terjadi ketika peperangan tengah berlangsung. Dan justru karena itu, sekelompok pasukan segelar sepapan belakang mengalami kekacauan. Ditusuk oleh kawan sendiri, menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa. Karena dengan peristiwa itu, tidak jelas siapa kawan dan siapa lawan. Jadi kau melihat semua itu? Iya. Apakah naluri keprajuritanmu menyebabkan kau berkeinginan memangku kembali jabatanmu yang dulu terlepas untuk berperang melawan Ganter? Bagiku segalanya telah berubah. Bagiku segalanya justru mulai dari awal lagi. Saat ini aku sedang gandrung dengan kebaikan, kedamaian, dan menjauhi peperangan. Mungkin tidak masuk akal bagimu,
Tidak masuk akal karena kau mengenal siapa Sakyamurti dalam selubung Murti Wandawa. Akan tetapi yang tidak masuk akal itu terjadi. Kau masih ingat anakku Woropalupi? Iya, aku ingat. Seharusnya kita pisanan. Anakmu itu bisa menjadi menantuku. Wah, anakku sekarang perutnya semakin membesar. Hamil? Ya. Siapa suaminya? Telah aku bunuh. Gila. Suaminya kau bunuh? Iya, aku telah membunuh seseorang. Aku tidak mengira kalau yang aku bunuh itu adalah calon menantuku. Kau ingat Senopati Naragubita? Naragubita? Jadi itukah alasanmu membunuh Naragubita? Karena ia menghamili anakmu? Bukan itu. Aku justru tidak tahu kalau anakku hamil. Setelah Naragubita mati di tanganku, barulah aku mengetahuinya. Sebuah penyesalan yang tidak ada habisnya, Kang. Penyesalan yang bertumpuk-tumpuk atas kekeliruan yang pernah aku perbuat. Menjadi sebuah siksaan yang seperti tidak tertahankan. Dan hasilnya adalah, inilah aku yang sekarang. Salah jika kau mengira aku berkeinginan untuk memangku jabatan Tumenggung itu karena penasaran atas kekalahan Kediri. Sama sekali tidak. Sulit dipercaya. Apanya yang sulit dipercaya? Aku mengenalmu dengan baik, seperti aku mengenal siapa diriku sendiri. Kau lelaki berangasan. Kau prajurit yang kasar sekali dari berbagai prajurit yang pernah aku kenal. Tanganmu ringan sekali, sehingga dengan gampang kau bisa menempeleng orang dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan penyakitmu yang paling parah adalah soal perempuan. Seorang perempuan cantik seperti istrimu ternyata tidak membuatmu puas, sehingga kau harus mencicipi berbagai jenis perempuan. Kepuasanmu nampaknya karena kau bisa mencoba banyak perempuan. Aku melihatmu sebagai orang yang tidak waras dan tidak bakalan bisa waras. Tetapi ternyata, sekarang aku melihatmu bagai sosok yang lain sama sekali. Ya, sosok yang waras. Mustahil. Tetapi yang mustahil itu, kini aku melihatnya. Nah, aku ini sekarang telah tua, Kang. Aku sekarang berada di ambang senja. Di ambang senja sekalipun, bukan menjadi alasan bagimu untuk kembali waras. Sakyamurti alias Tumenggung Murti Wandawa memandangi bekas sahabatnya Tumenggung Ronopatmo dengan senyum yang sareh. Kata-kata yang mengalir dari sahabatnya itu didengar dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.